Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, atas rahmat Allah kita bisa kembali hadir di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh dengan kemuliaan. Semoga selama di bulan Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, sehingga kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ibadah puasa Ramadan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, semoga kita istiqomah untuk mengikuti jalan beliau. Para pemirsa LGC TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran adalah pedoman hidup kita, yang dengan Al-Quran inilah kita akan bisa selamat dunia dan akhirat, dan akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Al-Quran, kitab itu yaitu Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan di situ dinyatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sangat selaras dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang ini adalah perintah tentang puasa. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dinyatakan bahwa perintah puasa itu adalah kepada orang-orang yang beriman. Begitu istimewanya orang-orang yang beriman disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana diperintahkan terhadap orang-orang yang sebelum kita, yaitu sebelum umatnya Rasulullah, mereka juga diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa sebagaimana dalam surat tersebut itu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tadi. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang sudah mendapatkan ajaran ataukah mendapatkan tuntunan. Yang tuntunan tersebut ada di dalam Al-Quran. Gitu. Nah, Al-Quran inilah pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu seharusnya bahwa orang-orang yang berpuasa itu akan mengantarkan pada pribadi yang bertakwa, dan pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup selama di dunia ini, sehingga dia akan menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tujuan dia hidup di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia ini itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman,
bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan kita manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ketundukan yang sempurna seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan ketundukan itu dibuktikan dengan dia akan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Pemirsa LQC TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Perintah dan larangan Allah ada di dalam Al-Quran. Yang tadi dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa memang Al-Quran itu adalah menjadi pedoman hidupnya dalam menjalani kehidupan ini. Bicara tentang Al-Quran, Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', bahwa di situ kami turunkan Al-Quran sebagai tibyana likulli syai', penjelas atas segala sesuatu. Penjelas atas segala sesuatu itu berarti apa? Menjelaskan segala hal. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa tibyana likulli syai' itu berarti menjelaskan segala hal yang ada di muka bumi ini. Berarti apa? Seluruh aturan kehidupan itu pasti ada di dalam Al-Quran. Adapun Mujahid menyampaikan bahwa tibyana likulli syai', Al-Quran itu berbicara tentang halal dan haram. Maka dalam hal ini para ulama mengambil apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud bahwa tibyana likulli syai' itu lebih kepada menjelaskan segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang bertakwa tidak ada keraguan sedikit pun untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia selama berada di dunia ini. Pemirsa LQC TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan sebagai pedoman hidup khususnya bagi seorang muslim, maka seorang muslim menjalankan kehidupan ini ya seharusnya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga manusia tidak perlu lagi susah-susah untuk membuat aturan, karena seluruh aturan kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Bicara tentang aturan kehidupan, maka kita bisa menelaah lagi bahwa kehidupan ini itu diatur oleh Allah. Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita, sekaligus sebagai pengatur. Al-Mudabbir, pengatur seluruh kehidupan kita. Dari hal yang kecil hingga hal-hal yang besar pun semuanya ada di dalam Islam. Oleh karena itu Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dan Islam akan mengantarkan manusia menuju kepada kesejahteraan, kemaslahatan dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa LQC TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Aturan-aturan Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan dijelaskan secara rinci di dalam As-Sunnah paling tidak meliputi 3 hal, yaitu mengatur hubungan manusia kepada Allah. Itu yang pertama. Mengatur hubungan manusia dengan Allah. Apa contohnya? Di antaranya adalah bahwa Al-Quran atau Islam mengatur bagaimana kita beribadah kepada Allah. Misalnya saja sholat. Ketika kita itu sholat, bagaimana tata cara sholat? Maka harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena perintah Allah itu diteladankan melalui Rasulullah, diajarkan melalui Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Rasulullah salat. Maka kita tidak boleh mengada-adakan perkara di luar yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal salat, maka kita harus mengikuti ajaran Rasulullah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari apa saja terkait dengan aturan-aturan sholat. Selain sholat ada pula puasa.
sebagaimana yang kita laksanakan saat ini, yaitu puasa Ramadan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika mengawali, mengakhiri Ramadan itu harus berdasarkan kepada melihat hilal misalnya. Berdasarkan pada hadis Rasulullah, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian ketika melihat hilal, pun juga demikian ketika berbuka itu melihat hilal. Itu adalah ajaran Rasulullah. Itu, maka kita harus mengikutinya. Terus ketika kita berpuasa bagaimana? Yaitu diawali dari ketika fajar tiba, maka kita harus menahan diri dari segala apapun yang bisa membatalkan puasa. Dan jangan lupa, rukun yang penting untuk diperhatikan adalah niat sebelum fajar itu tiba. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan puasa. Yang ini adalah berkaitan dengan aturan hubungan kita dengan Allah. Dan banyak hal yang lainnya, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh seorang muslim terkait dengan bagaimana hubungan dia dengan Rabb-nya, dengan Allah. Puasa, sholat, zakat, haji, dan yang lainnya. Pemirsa Al-Qisi TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Selain mengatur hubungan kita dengan Allah, Islam, ya, yang dalam hal ini panduannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita itu bisa ketika makan, ketika minum, maka itu semuanya ada aturannya di dalam Islam. Makanan apa yang boleh untuk kita makan, minuman apa yang boleh untuk kita minum, termasuk dalam hal pakaian. Dan juga akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada orang lain, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Maka itu semuanya adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Maka itu ada aturannya di dalam Islam. Luar biasa. Bahwa Islam hadir benar-benar sebagai tibyana likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Dan yang pasti bahwa aturan ini ketika ditetapkan makanan yang boleh, makanan yang tidak boleh, makanan yang halal dan makanan yang haram, itu tentu adalah untuk kebaikan manusia, untuk kelestarian hidup manusia. Maka tidak ada yang diragukan bahwa Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk bagi manusia untuk eksistensi manusia di muka bumi ini. Tentu sesuai dengan tujuan dia hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Pemirsa Al-Qisi TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, Islam yang panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah itu juga mengatur hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana ketika kita itu bermuamalah. Muamalah yang seperti apa yang diperbolehkan di dalam Islam itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam As-Sunnah. Sehingga apa? Manusia itu tidak perlu lagi untuk membuat aturan-aturan terkait dengan hal ini. Bahkan kalau kita rincikan mengatur hubungan manusia dengan orang lain itu misalnya saja dalam hal pendidikan. Bagaimana Islam mengatur masalah pendidikan? Bahwa pendidikan di dalam Islam tujuannya sangat jelas, yaitu apa? Untuk membentuk pribadi yang bersahsiah Islam. Apa itu sahsiah Islam? Yang memiliki kepribadian Islam. Dikatakan memiliki kepribadian Islam apabila dia memiliki pola pikir dan pola sikap yang didasarkan kepada Islam. Begitu jelasnya apa yang ada di dalam Islam ketika mengatur masalah pendidikan. Selain itu juga aturan terkait dengan hubungan manusia dengan orang lain, persoalan ekonomi. Maka dalam hal ekonomi pun itu juga dijelaskan di dalam Islam. Misalnya saja persoalan pertanian. Pertanian pun itu ternyata ada aturannya di dalam Islam. Berdasarkan pada ijma' sahabat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang memiliki tanah yang dikelola, seharusnya dikelola, ternyata dibiarkan selama 3 tahun berturut-turut, maka dalam hal ini ada hak bagi negara untuk mengambil alih
tanah tersebut dalam rangka apa? Untuk dikelola. Gitu. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, beliau menyatakan hal demikian karena memang ketika ada tanah yang tidak dikelolakan, ya harus dikelola, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu. Dan dalam hal ini memang tugas bagi negara untuk bisa mengatur masalah tanah. Gitu ya. Nah, ini hal yang seperti ini pun juga diatur di dalam Islam. Nah, selain itu banyak hal yang lainnya. Ini masalah ekonomi. Ekonomi itu banyak lagi yang lainnya selain pertanian. Itu juga masalah perdagangan. Kemudian juga masalah syirkah. Apakah syirkah mudharabah ataukah syirkah inan. Syirkah itu adalah bekerja sama. Ya, bekerja sama dengan yang lainnya untuk membentuk suatu perusahaan. Ada aturannya di dalam Islam. Nah, kemudian untuk yang lainnya terkait dengan masalah hukum, itu pun juga ada di dalam Islam aturannya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa dalam surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi di situ pezina perempuan, pezina laki-laki, maka jilidlah keduanya ini 100 kali jilid. Jilid itu didera atau dipukul. Nah, ini adalah aturan yang ada di dalam Islam. Nah, aturan ini diberlakukan dalam rangka apa? Untuk mencegah agar tidak terjadi kemaksiatan. Yang kemaksiatan zina itu bisa menghancurkan kehidupan manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa Islam itu hadir, Islam itu ada, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur segala aspek kehidupan. Yang jika aturan-aturan ini diterapkan oleh manusia, pasti akan mengantarkan kepada keberkahan dan pasti akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan aturan-aturan ini ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam As-Sunnah. Maka tidak ada keraguan bagi kita sedikit pun bahwa Al-Quran harus menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran harus menjadi panduan hidup kita. Maka saat ini juga di bulan Ramadan yang penuh mulia ini, maka gunakanlah waktu kita untuk benar-benar mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Tidak sebatas membacanya, tapi benar-benar memahami apa isinya. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah, ketika kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Harus kita yakini hal yang demikian ini. Karena kita sebagai seorang muslim, yang menjadi dasar bagi kita menjalankan aturan-aturan Allah adalah keimanan kita kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu iman bahwa Allah sebagai Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir, sekaligus pengatur kita. Yang aturan ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa dari puasa yang kita jalankan. Dan pribadi yang bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang perintah atau aturan Allah sekaligus juga larangan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Mari bersama-sama di sisa waktu yang kita miliki ini, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengkaji ayat-ayat Allah agar kita bisa memahami aturan-aturan Allah. Semoga dengan kita memahami aturan-aturan Allah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.